Patrick Kluivert lanjut ke berlatihan timnas di Bali sebagai persiapan skuad Garuda menuju laga lanjutan putaran ketiga. Tom Haya langsung beri bocoran soal aktivitas pemain di training camp tim Merah Putih di Bali menjelang melawan timnas Cina. Eliano langsung beri komentar begini setelah dirinya dipastikan absen membela skuad Garuda. Begini jawaban tegas Patrick Kluivert soal absennya Eliano untuk membela skuad Garuda di 2 laga tersisa. Perjuangan Kevin Dix berlanjut setelah berhasil memberi 2 gelar juara bersama FC Copenhagen di musim ini. Gerald Van Boek langsung menyambut baik hasil undian timnya yang satu grup dengan Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eliano Renders kini akhirnya memberikan respon yang pertama kalinya setelah dipastikan absen membela timnas Indonesia di 2 laga tersisa. Kepastian absennya Eliano sendiri diumumkan setelah diskusi antara pihak PSSI, Patrick Kluivert dan juga Eliano sendiri. Berdasarkan keterangannya, Eliano akan tetap di Belanda karena mendampingi istrinya yang sedang menantikan proses kelahiran sang buah hati. Kini setelah dipastikan absen, Eliano pun memberikan komentarnya. Pemain Pecole itu mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Selain itu, Eliano juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung skuad Garuda karena bisa mengerti alasan dirinya yang absen membela skuad Garuda. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air, ujar Eliano dikutip dari Kita Garuda. Ya, lebih lanjut Eliano pun berharap agar timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di saat melawan timnas Cina dan juga Jepang. Saya juga harap timnas Indonesia dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni, sambung sang pemain. Ya, sejak Eliano resmi membela timnas Indonesia, di mana ia telah mencatatkan 3 penampilan bersama skuad tim Merah Putih, di mana debutnya terjadi di saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti. Selain itu, ia pun juga tampil di 2 pertandingan melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada Maret yang lalu, di mana ia menunjukkan kemampuan sebagai gelandang yang tangguh dan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Asia Tenggara. Meskipun Eliano akan absen, namun Patrick Kluivert tampaknya tidak akan kesulitan mencari penggantinya. Pasalnya, ia bisa memilih di antara Marcelino, Yakob Seyuri, Beckham Putra ataupun Egy untuk mengisi sisi kanan serangan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Boek kini menyambut positif hasil undian kualifikasi Piala Asia U23 2026, di mana hasil pengundian itu menempati skuad Garuda di grup J bersama Korea Selatan, Makau dan juga Laos. Ya, timnas Indonesia akan menjadi tim tuan rumah untuk pertandingan grup J yang dijadwalkan akan berlangsung pada 1 sampai 9 September mendatang. Bermain di rumah sendiri selalu menjadi hal yang baik, itu yang paling penting, ujar sang pelatih. Ya, mengomentari persaingan di grup J, ia pun memandang bahwa Korea Selatan sebagai lawan yang kuat dan tantangan utama bagi tim asuhannya. Namun meski demikian, pelatih asal Belanda tersebut menilai bahwa hasil undiannya bagus. Kalau mau juara memang harus bisa mengalahkan tim-tim bagus. Itu selalu menjadi prinsip dalam turnamen manapun, ujar sang pelatih. Ya, untuk mempersiapkan tim, ia berencana akan memulai pemusatan latihan tahap kedua pada 21 Juni mendatang, di mana ia memastikan bahwa skuad asuhannya akan berada di Jakarta selama persiapan nanti. Ia mengatakan bahwa waktunya cukup untuk menyiapkan skuadnya. Hubungan dengan klub saya sangat baik dan itu jadi fokus utama kami. Saya juga sudah mengunjungi pemain-pemain dan melihat langsung kualitas mereka, jelas sang pelatih. Ya, ia pun optimis bahwa timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil terbaik. Yang paling penting adalah kami melangkah bersama dan naik level setiap hari. Kami akan berusaha mencapai hasil setinggi mungkin, tegas Gerald Van Boek. Back timnas Indonesia yaitu Kevin Dix ini menempati janjinya sebelum angkat kaki dari FC Copenhagen, di mana dalam momen perpisahan itu Kevin Dix memberikan hadiah 2 gelar juara bagi Copenhagen. Gelar terbaru diraih oleh Kevin Dix bersama FC Copenhagen pada Kamis malam kemarin di saat menjuari Piala Denmark dengan skor meyakinkan yaitu 3-0 tanpa balas. Kevin Dix pun tampil solid selama 71 menit di laga final sebelum digantikan oleh rekannya. 4 hari sebelumnya, tepat pada minggu kemarin, FC Copenhagen juga terlebih dahulu memastikan diri sebagai juara Liga Denmark, yang membuat kisah ini semakin istimewa, di mana Kevin Dix sebelum
sebelumnya sudah bertekad menutup karirnya di Copenhagen dengan gelar ganda, di mana pada bulan Januari yang lalu ia sempat mengatakan, ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada FC Copenhagen, itu akan dilakukan dengan raihan medali emas. Kami akan memenangkan kejuaraan Liga serta Piala Denmark dan itulah yang menjadi fokus utama saya, jelas sang pemain sebagai perpisahan spesialnya. Ya, kemudian di musim depan Kevin Dix akan memulai petualangan barunya bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, di mana ia pindah dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis di Copenhagen. Tidak diragukan lagi bahwa saya akan sangat sedih meninggalkan FC Copenhagen, kata Kevin Dix. Namun di saat yang sama saya senang memiliki masa depan yang cerah. Borussia telah memberi saya kesempatan yang tidak dapat saya tolak baik dalam tantangan karir maupun finansial, tutup sang pemain. Timnas Indonesia kini dipastikan tidak akan diperkuat oleh Eliano di dua laga putaran ketiga melawan timnas Cina dan juga Jepang, di mana gelandang pecuali tersebut memutuskan absen demi mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Sebuah keputusan yang mendapatkan dukungan penuh dari Patrick Kluivert. Ya, Eliano sebenarnya masuk ke dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk dua laga grup C putaran ketiga, di mana timnas Indonesia dijadwalkan menjamu timnas Cina pada 5 Juni mendatang, kemudian bertandang ke markas timnas Jepang 5 hari berselang. Namun pemain berusia 23 tahun tersebut pun batal untuk bergabung ke pemusatan latihan skuad Garuda yang digelar di Bali sejak Senin kemarin. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kita Garuda, Eliano memilih tetap berada di Belanda untuk mendampingi istrinya menjelang persalinan yang diperkirakan akan berlangsung di periode ini. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert pun menyatakan respek dan mengerti terhadap keputusan sang pemain. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, ujar Patrick Kluivert. Ya, dengan absennya Eliano maka tentu tim pelatih akan melakukan penyesuaian terhadap komposisi skuad Garuda yang ada saat ini. Namun Patrick Kluivert tetap optimis dengan peluang skuad Garuda. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad dan kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, jelas sang pelatih. Ya, absennya Eliano tentu menjadi salah satu dinamika dalam persiapan tim merah putih menjelang menghadapi dua laga tersisa. Namun di balik itu, keputusan ini juga menyoroti nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi di skuad Garuda dan bagaimana Patrick Kluivert memberi ruang bagi pemainnya untuk tetap menjadi manusia seutuhnya di dalam maupun di luar lapangan. Ya, dalam hal ini tentu menarik nantinya menantikan siapa sosok yang akan menggantikan Eliano di skuad Garuda. Pertanyaannya, akankah Patrick Kluivert akan memanggil pemain baru ke skuad Garuda atau mungkin sang pelatih akan memanfaatkan pemain yang ada untuk mengisi posisi Eliano? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik, kita nantikan. Tom Haye kini berbicara tentang kegiatan pemain selama berada di pemusatan latihan tim merah putih di Bali. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pemain di saat berada di training camp di Bali berbeda-beda. Di saat di Jakarta pada Maret yang lalu mereka lebih banyak menggelar latihan di malam hari. Pasalnya semua pemain memiliki waktu yang pendek untuk beradaptasi menjelang pertandingan melawan timnas Bahrain kala itu. Pendekatan berbeda pun dilakukan oleh Patrick Kluivert di CT Timnas Indonesia di Bali. Di mana hal itu dengan banyak menggelar program di pagi dan sore harinya. Tergantung waktunya. Sebenarnya ketika kami di Jakarta kami punya banyak waktu seperti latihan di malam hari, kata Tom Haye. Ya, Tom Haye pun melanjutkan bahwa selain latihan ada beberapa sesi bagi mereka untuk melakukan pertemuan dengan pelatih. Tentunya ini semua bergantung dengan instruksi yang diberikan oleh tim pelatih di saat training camp. Sedangkan pemain hanya tinggal mengikuti hal tersebut dan terkadang memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat, rapat, terkadang bersantai. Semua bergantung pada jadwal yang disiapkan pelatih. Tetapi itu tergantung pada bagaimana menjadwalkan seluruh program untuk seminggu, ujar sang gelandang. Ya, Tom Haye pun menambahkan bahwa di saat berada di training camp mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan para pemain. Hal ini yang lebih bermanfaat karena mereka bisa saling mengenal, apalagi skuad yang ada terkadang berganti dalam setiap pemanggilan. Satu hal yang utama adalah ada sesi untuk membahas apa yang akan mereka lakukan di pertandingan terdekat, di mana kali ini tentu fokus utama adalah pertandingan melawan timnas Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Karena di saat TC Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dan menyesuaikan berbagai hal, jadi tentu ada banyak rapat, tetapi itu kadang diatur dengan cara berbeda, ujar Tom Haye. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.